Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurantika dari kelas Predik. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis perbandingan algoritma ADABUS dengan Random Forest dalam pemodelan dataset indeks pembangunan manusia untuk memenuhi ujian praktek mata kuliah Data Science. Untuk latar belakangnya itu sendiri, di mana indeks pembangunan manusia merupakan pengukur perbandingan keberhasilan pembangunan manusia yang didasarkan pada indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Mengingat pentingnya prediksi IPM ini, dibutuhkan metode ramalan terhadap nilai akurasi yang diharapkan memiliki keakuratan tinggi. Dalam kasus ini, saya memakai dua algoritma, yaitu Random Forest dan ADABUS, untuk menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing variabel yang ada dan menggunakan metode smooth untuk balancing data yang akan menghasilkan model mana yang paling optimal untuk dataset IPM ini. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri, bagaimana hasil akurasi prediksi pada algoritma Random Forest setelah digunakan metode smooth? Untuk yang kedua, bagaimana hasil akurasi prediksi pada algoritma ADABUS setelah digunakan metode smooth? Dan yang terakhir, apa model algoritma yang memiliki hasil paling optimal untuk dataset indeks pembangunan manusia? Untuk data dan variabelnya, di sini ada 5 variabel. Yang pertama, harapan lama sekolah dengan tipe data float. Yang kedua, ada pengeluaran per kapita dengan tipe data integer. Yang ketiga, ada rata lama sekolah dengan tipe data float. Yang keempat, ada variabel usia harapan hidup dengan tipe data float. Dan yang terakhir, ada variabel indeks pembangunan manusia yang menjadi target, di mana tipe datanya berupa objek. Untuk processing data serta interpretasinya itu, yang pertama dilakukan visualisasi data dari masing-masing variabel, dengan menggunakan pie chart serta bar chart. Yang kedua, melakukan sebaran data untuk tipe numerik dan kategorik, di mana untuk kategorik itu sendiri tadi untuk variabel IPM-nya. Terus habis itu kita melakukan missing value, di mana untuk dataset ini tidak ditemukan nilai 0 atau 0. Yang keempat, kita melakukan split data, di mana 20% untuk tes data dan 80% untuk training data, serta menggunakan 50 random stat. Dan yang terakhir, kita melakukan balancing data dengan menggunakan metode smooth. Untuk model dan parameternya sendiri, di sini saya menggunakan Random Forest dan ADABUS. Untuk Random Forest sendiri, saya menggunakan N estimator sebanyak 20, dan untuk ADABUS juga sama sebanyak 20 dengan kriteria memakai entropi. Untuk ukuran kebaikan model atau evaluasi, sebelum dilakukannya balancing atau menggunakan metode smooth itu, untuk model Random Forest itu untuk training datanya memiliki nilai akurasi 99,8%, dan untuk tes datanya itu 97%. Dan jika sudah dilakukan proses balancing data, training datanya memiliki nilai akurasi sebesar 100%, dan untuk tes datanya 97%, di mana untuk training datanya ini meningkat dibandingkan sebelum dengan dilakukannya balancing data. Untuk model ADABUS itu sendiri, sebelum dilakukannya balancing data, training datanya memiliki nilai akurasi 77%, dan tes datanya memiliki nilai akurasi 82%. Dan setelah dilakukan proses balancing data menggunakan metode smooth ini, training datanya menjadi 20%, dan tes datanya menjadi 13%, sangat jauh perbandingannya dibandingkan sebelum dilakukannya balancing data ini. Kesimpulannya, keadaan imbalance menyebabkan minority class sulit diprediksi. Imbalance dataset dapat ditemukan pada beberapa penelitian yang mengembangkan model klasifikasi. Smooth merupakan salah satu metode oversampling yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja model yang dihasilkan oleh ensemble learning. Metode ensemble learning yang digunakan pada dataset ini ialah Random Forest dan ADABUS. Pada analisis ensemble learning 2, metode ini menunjukkan hasil bahwa
Satu, pada metode random forest, metode smooth atau balancing data menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik dibandingkan hasil sebelum dilakukannya metode smooth tersebut. Dengan rincian, sebelum dilakukannya balancing data, akurasi data training sebesar 99,8% dan akurasi untuk data tes sebesar 97%. Dan sudah dilakukannya balancing data, akurasi data training yang telah di-smooth sebesar 100% dan data tes yang telah di-smooth yaitu 97%. Yang kedua, pada model ADABUS, metode smooth menghasilkan nilai akurasi yang lebih kecil dibandingkan hasil sebelum dilakukannya metode smooth tersebut. Berbanding terbalik dengan model random forest dengan rincian, sebelum dilakukannya balancing data, akurasi data training sebesar 77% dan akurasi untuk data tes sebesar 82%. Sesudah akurasi data training yang telah di-smooth sebesar 20% dan data tes yang telah di-smooth itu jadi 13%. Yang ketiga, berdasarkan percobaan antara algoritma random forest dengan algoritma ADABUS pada jenis dataset indeks pembangunan manusia ini, dihasilkan bahwa algoritma random forest-lah yang cocok digunakan untuk dataset ini dibandingkan dengan algoritma ADABUS yang nilai akurasinya sangat berbeda jauh untuk parameter yang sama. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.